Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Siti Mufida dari kelas Perbankan Syariah 6E, NIM 185231252. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh NPM, FDR, DER, dan BOPO terhadap profitabilitas bank syariah dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Dalam dunia perbankan sendiri, tidak hanya terdiri dari perbankan konvensional saja. Terdapat pula perbankan syariah yang sejak tahun 1992 telah berkontribusi dalam dunia perbankan di Indonesia. Bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong sangat pesat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 yang telah mencapai angka yang signifikan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan kontribusi angka perekonomian dilihat dari total aset yang mengalami kenaikan sebesar 10,97%. Kemudian dana pihak ketiga atau DPK perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,56%. Sebagai institusi yang sangat penting dan krusial dalam perekonomian, maka perbankan syariah sangat perlu untuk menjaga kinerjanya. Kinerja perusahaan suatu bank syariah dapat diukur menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai suatu indikator selama periode tertentu. Ada banyak sekali rasio keuangan atau indikator untuk melihat atau menilai kinerja suatu bank syariah. Salah satu indikatornya adalah dengan melihat profitabilitas bank syariah tersebut. Profitabilitas mempunyai peranan yang penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Karena profitabilitas dapat menunjukkan apakah suatu perusahaan memiliki prospek atau perkembangan yang baik di masa yang mendatang. Berdasarkan uraian masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merasa bahwa tema ini penting dan layak dibahas karena profitabilitas bank syariah merupakan hal yang penting untuk mengukur kinerja bank syariah yang dimana dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana pengaruhnya profit margin atau NPM terhadap profitabilitas bank syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh kondisi deposit pasar atau terhadap profitabilitas bank syariah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh yield to equity ratio atau YTR terhadap profitabilitas bank syariah. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh rasio efisiensi biaya atau performa atau sering juga disebut dengan PB terhadap profitabilitas bank syariah. Jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.
di mana penelitian kuantitatif itu sendiri merupakan suatu penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, hingga hasil penelitian. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur. Waktu dan wilayah penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2021 dengan melakukan penelitian pada laporan keuangan atau annual report dari Bank Muamalat Indonesia. Yang kemudian, wilayah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga tidak memerlukan lokasi populasi dan sampel. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan yang bergerak pada sektor bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank syariah. Kemudian variabel independennya adalah NPM, FDR, DER, dan BOPO. Sumber data. Pada penelitian ini, saya sebagai peneliti tidak menggunakan data primer, melainkan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang terakhir ada teknik analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini akan mengkaji dan memahami data kajian yang bersifat numerik atau angka yang kemudian akan diinterpretasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.